Ya, baiklah, saudara-saudari sedama, marilah kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalena Dhamma Sakanca Eta Manggala Mutamang. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Sadu, sadu, sadu. Iya, selamat pagi, saudari-saudara sedama semuanya. Terimalah salam Dhamma dari saya. Terpujilah Guru Agung kita, Sang Buddha, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, saudara-saudari sedama yang saya hormati, marilah kita bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk berkumpul dan merenungkan ajaran Buddha. Semoga ceramah yang saya akan bawakan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 4 jenis manusia menurut agama Buddha. Memahami pengelompokan ini akan membantu kita mengenal diri kita sendiri dan orang lain, serta mendorong kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita untuk kedepannya. Dalam Sutta Angunitara Nikaya bagian 4 syair 85 Tamonata Sutta berbunyi, para biku, ada 4 jenis orang ini terdiri di dunia. Apakah 4 ini? Seorang yang mengarah dari gelap menuju gelap, seorang yang mengarah dari gelap menuju terang, seorang yang mengarah dari terang menuju gelap, dan seorang yang dari terang menuju terang. Pengelompokan ini membantu kita memahami posisi kita dalam perjalanan spiritual dan bagaimana kita dapat memperbaiki diri. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu 4 jenis manusia tersebut. Yang pertama yaitu seorang yang mengarah dari gelap menuju gelap. Seorang ini yang berada di kegelapan adalah mereka yang tidak memiliki pengalaman tentang Dhamma dan hidup dalam ketidaktahuan. Mereka terikat pada nafsu dan keinginan duniawi, serta seringkali mengalami penderitaan karena ketidaktahuannya mereka. Contohnya, ada seorang pemuda yang menghabiskan waktunya dalam kesenangan duniawi seperti minum minuman keras, perjudian, tanpa menyadari dampak buruknya pada kehidupan dan keluarganya. Yang kedua yaitu seorang yang mengarah dari terang menuju gelap. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ajaran Buddha tetapi tidak mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Mereka tahu apa yang benar dan salah, tetapi tindakan mereka masih dipenuhi dengan
kebaikan. Contohnya, seorang pengusaha yang tahu tentang pentingnya kejujuran dan moralitas dalam ajaran agama Buddha, tetapi ia tetap melakukan korupsi dan penipuan demi keuntungan pribadinya. Yang keempat, yaitu seorang yang mengarah dari gelap menuju terang. Nah, jenis orang ini adalah mereka yang mungkin hidup dalam kondisi kurang pengetahuan tentang Dhamma, tetapi tetap berusaha menjalani kehidupan yang baik dan bermoral. Contohnya, seorang ibu rumah tangga yang memiliki pendidikan tinggi dan atau pengetahuan mendalam tentang Dhamma, tetapi selalu berbuat baik, membantu tetangga, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, seorang yang mengarah dari terang menuju terang. Nah, jenis ini adalah manusia yang ideal menurut ajaran agama Buddha. Mereka yang tidak hanya memahami ajaran Buddha dengan baik, tetapi juga mempraktekannya dalam setiap aspek kehidupan mereka. Contohnya, yaitu seorang biku yang telah mempelajari ajaran Buddha secara mendalam dan menjalani kehidupan dengan penuh disiplin, kebajikan, dan meditasi, serta mengajarkan Dhamma kepada orang lain dengan luas. Ya, saudari sedama, kita perlu merenungkan diri sendiri untuk mengetahui di mana posisi kita saat ini. Dengan refleksi, kita bisa mengetahui area mana yang perlu diperbaiki untuk mendapatkan diri lebih baik gitu. Tidak cukup hanya memahami Dhamma, kita juga harus mempraktekannya, saudara-saudari. Ini termasuk menjalankan sila atau moralitas, mengembangkan samadhi atau konsentrasi, dan mencapai panya atau kebijaksanaan. Dua kualitas utama yang harus kita kembangkan adalah welas asih dan kebijaksanaan. Dengan welas asih, kita dapat membantu orang lain yang masih berada dalam kegelapan. Dan dengan kebijaksanaan, kita bisa membimbing diri kita sendiri dan orang lain menuju pencerahan. Ya, saudara-saudari sedama, demikianlah ceramah saya yang berjudul tentang 4 jenis manusia menurut ajaran Buddha. Semoga materi yang saya sampaikan memberikan kita panduan untuk melihat diri kita dan mengidentifikasi yang perlu kita perbaiki. Marilah kita terus berusaha untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Dhamma. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk berpegang teguh pada ajaran Buddha, mengembangkan hati yang penuh welas asih dan mencapai pencerahan sejati. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, Sotihotu Namo Buddhaya.